وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, tinta sejarah telah mencatat musibah wabah yang menimpa umat manusia. Sikap setiap umat yang diuji itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang bersikap putus asa hingga tak lagi mampu berbuat apa-apa. Namun ada pula yang mampu memaknainya sebagai anugerah hingga melahirkan karya monumental yang bermanfaat hingga hari ini. Sikap inilah yang dipilih oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa wabah yang menimpa muslimin bukan sekali, bukan dua kali, bahkan tentu juga menimpa selain muslimin, dan itu diabadikan dalam karya-karya para ulama kita. Tercatat puluhan kitab-kitab ulama yang berbicara tentang masalah wabah, secara khusus adalah wabah ta'un. Karena wabah ta'un adalah jenis penyakit khusus yang mewabah dan kemudian banyak menimbulkan korban. Dan wabah ta'un itu disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW, karenanya dia menjadi pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang menarik adalah buku dalam ratusan halaman, 400 halaman lebih, adalah bukunya imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang meninggal tahun 852 Hijriyah. Beliau punya kitab yang menulis tentang ta'un, menggambarkan tentang wabah dalam segala sisinya, dan diberi nama bukunya adalah Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Pemirsa Khalifah, kitab klasik berjudul Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membahas tema wabah dari berbagai sudut pandang. Mulai dari cara menghadapinya hingga tentang kebaikan yang Allah turunkan bersamaan dengan munculnya wabah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menuliskan buku dimulai dari beliau menuliskan tentang dalil-dalil dalam wahyu yang berbicara tentang ta'un, dari mulai ayatnya, hadisnya dituliskan. Kemudian pembahasan tentang ta'un itu, pembahasan tentang bagaimana bersikap kalau terjadi ta'un, sampai kemudian nanti penutupnya adalah beliau berbicara tentang sejarah ta'un, bagaimana ta'un terjadi, tahun kapan saja, dan seterusnya. Imam Ibnu Hajar terkenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis buku. Bahkan beliau bisa merampungkan tulisannya dengan cepat, namun tidak dengan kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ia mulai menulis kitab tersebut pada tahun 819 Hijriah, namun baru dapat ia selesaikan di tahun 833 Hijriah. Ini karena di tengah proses penulisan kitab, ketiga putrinya meninggal dunia akibat wabah ta'un. Imam Ibnu Hajar itu dianugerahi Allah SWT 5 orang putri dan 1 orang putra. 5 orang putri ini, yang nomor 1 namanya Zain, disebutnya Zain. Inilah yang nanti meninggal, salah satu yang meninggal. Kemudian tapi sebelum ini yang meninggal, yang tahun 819 terjadi ta'un, itu meninggal 2 orang putri beliau yang bernama Fatimah dan Aliyah. 2 orang putri ini meninggal disebutkan karena ta'un, karena wabah penyakit itu. Itulah yang membuat beliau menuliskan buku, walaupun beliau tidak menyebutkan itu sebabnya, tapi para ulama menganalisa bahwa sangat besar kemungkinannya itu adalah merupakan salah satu sebabnya. Beliau menuliskan buku tentang ta'un di tahun 819 Hijriah, di mana 2 orang putrinya meninggal, yaitu Fatimah dan Aliyah. Kemudian buku itu tidak selesai dan diselesaikan di tahun
833 Hijriah, di mana putri pertamanya Zain meninggal dalam keadaan putrinya sedang hamil. Di bawah naungan ilmu, sang imam mampu mengendalikan kesedihannya meski musibah yang ia alami sangat berat. Musibah itu tak membuatnya putus asa dan larut dalam kesedihan. Ibnu Hajar justru mampu mengolah kesedihan yang ia rasakan itu menjadi sebuah kekuatan untuk merampungkan tulisannya. Menarik di buku itu bahwa Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menulis sesuatu yang itu diiringi oleh kesedihan, tapi tetap dalam kontrol ilmu dan syariat. Maka tirulah ulama besar ini, berhati-hatilah. Kalaupun kita sedih umpamanya, ada musibah yang menimpa, bahkan qadarullah kalau ada yang orang yang dicintainya tidak ada, meninggal gara-gara musibah ini, maka jangan juga sampai kita menulis sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Sesungguhnya Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sehingga dengan ilmunya itu ia mampu tenang, sabar, dan ridha dengan apapun takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, sekalipun takdir itu datang dalam bentuk musibah. Dan dengan ilmu itu ia bahkan mampu memaknai musibah sebagai suatu anugerah. Karena itu Allah berfirman, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang yang berakallah yang mampu mengambil pelajaran. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dan itulah yang kita bisa baca di penjelasan Imam Ibnu Hajar. Dengan penuh ketenangan beliau menuliskan buku itu, dan buku itu menjadi salah satu panduan yang penting untuk musibah yang terjadi, wabah yang terjadi di zaman manapun, walaupun dia bukan ta'un tapi wabah-wabah yang lain, itu menjadi panduan yang baik untuk kita semuanya. Begitulah orang beriman itu pandai menerjemahkan musibah menjadi anugerah. Nah, menerjemahkan musibah menjadi anugerah itu perlu ilmu, perlu iman, perlu ketenangan. Nabiullah Ayyub alaihissalam adalah salah satu hamba Allah yang diuji dengan musibah yang berat. Beliau diuji dengan penyakit kulit yang amat buruk. Saking parahnya, Nabi Ayyub sampai dikucilkan hingga diusir oleh penduduk kampungnya, bahkan keluarganya. Maka hanya sang istri yang menemaninya. Maka iblis itu masuk lewat istrinya, kemudian istrinya itu digoda dengan berbagai macam hal yang intinya adalah akan menghilangkan akidah, akan merusak keimanan. Ketika disampaikan kepada Ayyub, Ayyub menegur, lihat kalimatnya, Ayyub menegur dan marah karena itu kemusyrikan, ada kemusyrikannya. Jadi di tengah musibah apapun, jangan panik. Yang kepanikan itu terkadang membuat setan menunggangi kepanikan itu dan kita digiring menuju kemusyrikan untuk mencari solusi. Jadi hati-hati. Ayyub tetap dengan ilmunya, dengan imannya, sampai menegur istrinya, kamu itu didatangi oleh musuh Allah, oleh iblis, jadi jangan didengarkan. Nabi Ayyub melewati ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Dan dengan keridhaan itu pula lah Nabiullah Ayyub alaihissalam mampu mengingat-ingat nikmat Allah di tengah rasa sakit yang dideritanya. Ayyub mengatakan pada istrinya, hei, sudah berapa lama kamu nikmati bahagia bersama saya? Sudah berapa lama nikmat Allah kita nikmati? Istrinya menjawab 80 tahun lamanya. Jadi sudah 80 tahun hidup dalam kaya, bahagia, sehat, tenang, nyaman. Kemudian Ayyub mengatakan, sudah berapa tahun saya sakit ini? Istrinya mengatakan 7 tahun lebih. Kemudian Ayyub mengatakan, mengapa kita tidak sabar 80 tahun dalam sakit, sebagaimana kita sabar 80 tahun, kita syukur 80 tahun dalam menikmati nikmat dari Allah SWT. Memang ini mungkin kita tidak bisa berkata-kata hal itu, tapi setidaknya kita ambil sebagai sebuah semangat bahwa begitulah Nabi Ayyub mengajari kita tentang sebuah kesabaran, bahkan tetap bisa memandang kenikmatan, walaupun sedang terjadi musibah. Nabi Ayyub alaihissalam juga memilih untuk berdoa dan memohon kepada Rabb-Nya. Doanya pun sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa ayyuba idnada rabbahu Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin.
Ayub ketika dia berdoa pada Robnya, ya Allah, Rob, aku ini tertimpa musibah, tertimpa keburukan, dan sungguhnya Engkau Arhamur Rahimin, Engkau yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Kemudian Allah berfirman, fastajabna lah, maka kami kabulkan bagi Ayub. Wa kasyafna ma bihi min dur, kemudian kami hilangkan kesulitan dan musibah yang menimpanya. Ketika sujud itu dia berdoa, kemudian Allah berfirman, bangunlah wahai Ayub. Kemudian begitu Ayub bangun, Ayub diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menginjakkan kakinya. Salah Nabi dia injakkan kakinya, kemudian keluar mata air, dan dia diminta mandi dengan air itu. Dia mandi dan rontok semua penyakitnya. Rontok semua penyakitnya, bersih badannya, dan dia menjadi bercahaya dan menjadi lebih muda dari sebelumnya. Kemudian diminta untuk diinjak yang kedua, diinjak lagi yang kedua, keluar air, muncrat airnya, kemudian dia minum dengan air yang kedua itu. Begitu dia minum, maka semakin baiklah anggota tubuhnya itu. Dan kemudian disebutkan bahwa Allah SWT mengembalikan dengan ajaib kekayaan Ayub, emas segala macam. Dan kemudian Ayub fisiknya menjadi sempurna, menjadi bagus, indah sekali. Sampai ketika istrinya kembali mencari, karena istri ketika pergi itu dia kepikiran suaminya. Dia pikir, ya Allah, bagaimana suami saya? Maka begitu dia kembali sampai tidak mengenali Ayub, karena penampilannya sudah sangat berbeda, dan kemudian fisik yang sudah sangat sehat dan baik itu. Melalui kisah Nabi Ayub alaihissalam, muslimin bisa mengambil banyak pelajaran bahwa di tengah ujian pandemi ini, jangan sampai kita menutup mata terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Teruslah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dan berdoa kepadanya. Pemirsa Khalifah, kisah berikutnya datang dari Khansa binti Amru. Ia seorang sahabiah atau wanita mulia sahabat Rasulullah. Khansa binti Amru juga mempunyai julukan sebagai ibunda para syuhada. Sebelum mendapat gelar mulia tersebut, ia dikenal sebagai penyair. Dengan syairnya, ia pernah melampiaskan dan meratapi kesedihannya. Khansa punya saudara yang meninggal waktu Khansa masih jahiliyah, itu ditangisi setahun lamanya. Kalau pagi dia pergi ke sebuah tempat di mana dia bisa bercanda dengan adiknya itu, kemudian setelah itu menangis sampai sore hari, kemudian matahari menjelang terbenam dia kembali ke rumah. Itu dilakukan setahun lamanya. Akan tetapi cahaya Islam hadir menerangi jiwa Khansa. Islam mengubahnya dari sosok perempuan yang terkenal dengan syair-syairnya yang penuh ratapan kesedihan menjadi sosok perempuan yang mulia di medan jihad. Di perang Qadisiyah di zaman Umar, Khansa pergi ke Qadisiyah itu sebagai tugas wanita di medan pertempuran, bukan berperang, dan dia membawa 4 orang putranya yang gagah-gagah para mujahid ini, dan kemudian dikabarkan bahwa putranya meninggal di medan pertempuran di hari itu. Kemudian begitu Khansa dikabari, kalimat yang keluar adalah Alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan kematian mereka. Karena kalau satu orang syahid bisa menolong sekian banyak orang keluarganya yang beriman, maka bagaimana dengan 4 orang syahid? Maka dia akan mengangkat tinggi derajat bundanya. Karena itulah kalau kita lihat, jangan kan kehilangan 4 anak, kehilangan 1 anak musibah yang besar. Tapi Khansa mampu membaca peristiwa, bahkan seketika itu kalau orang ilmu dan imannya kuat, bahkan dia mampu membaca seketika itu, membaca musibah ini, kemudian ternyata yang terbaca adalah kenikmatannya. Suatu hari, Urwah bin Zubair melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus untuk menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di tengah perjalanan, putranya masuk ke kandang kuda untuk melihat-lihat. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga putranya Urwah meninggal. Belum bersih tangan Urwah dari tanah makam anaknya, kaki Urwah kemudian terluka. Lukanya itu menjalar hingga membuat betisnya membengkak. Ketika sampai di Damaskus, Khalifah memutuskan untuk memanggil para dokter dari seluruh negeri untuk mengobati luka Urwah.
Ketika melihat kondisi kaki Urwah yang sangat buruk, para dokter bersepakat untuk mengamputasi kakinya. Maka kemudian dipotong, singkat kata dipotong, dan singkat kata Urwah berkata, begitu kakinya dipotong, kata Urwah, lakal hamd ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah. Engkau berikan kepadaku ada 4, tangan 2, kaki 2. Sekarang kau ambil 1, dan kau masih sisakan yang 3. Maka segala puji bagimu atas apa yang telah engkau ambil dan yang telah masih engkau sisakan 3 untuk saya. Pemirsa Khalifah, takdir berupa musibah adalah sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah. Dari kisah Urwah tadi, dapat dipetik pelajaran bahwa manusia tidak akan bisa berlepas diri dari takdir Allah. Akan tetapi manusia bisa meneladani kisah orang-orang saleh terdahulu tentang bagaimana mereka menyikapi takdirnya. Karena menyikapi takdir adalah salah satu bentuk ibadah hamba kepada Rabb-Nya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, hamba-hamba yang soleh terbagi ke dalam 3 golongan dalam menyikapi takdir yang berbentuk musibah. Yang pertama adalah dengan cara bersabar, lalu setingkat di atasnya adalah ridha, kemudian yang paling tinggi adalah bersyukur atas musibah yang dia alami. Dan tingkatan yang terakhir ini hanya bisa diraih oleh hamba yang hatinya benar-benar mencintai Allah. Ia meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa di balik musibah itu ada kebaikan Allah untuknya. Meskipun pada dasarnya orang tidak menyukai musibah. Dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi tentang wabah ta'un. Maka Nabi menjawab, wabah ta'un itu azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang dikehendakinya dan menjadikannya rahmat bagi orang-orang beriman. Para ulama membahas maksud dari hadis tersebut. Bahkan hadis ini pula yang menjadi pembahasan di dalam kitab Ibnu Hajar tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang meminta agar wabah dihilangkan. Kenapa begitu? Karena Imam Ibnu Hajar membahas begini, bahwa sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdoa untuk menghilangkan wabah ta'un. Mengapa? Karena wabah ta'un itu yang pertama adalah dia memang ada di dalam penjelasan Nabi bahwa itu adalah penyebab kematian umat Nabi Muhammad SAW yang banyak. Kemudian yang kedua adalah bahwa wabah ta'un itu adalah wabah yang siapapun yang meninggal disebut syahid. Dan yang ketiga adalah wabah ta'un ini adalah bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk umat ini. Maka kemudian kesimpulan di belakangnya sebagian ulama mengatakan kalau wabah ta'un itu adalah rahmat, kemudian pahalanya pahala syahid, bahkan itu ada di penjelasan Nabi tentang kematian umat ini, masa kita berdoa untuk menghilangkan rahmat, untuk menghilangkan pahala syahid? Itulah yang membuat sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak boleh orang berdoa untuk menghilangkan wabah ta'un. Akan tetapi, Ibnu Hajar tidak sependapat dengan sebagian ulama yang melarang kaum muslimin untuk berdoa memohon agar wabah dihilangkan. Ia justru menganjurkan agar umat Islam berdoa dengan qunut nazilah. Walaupun Imam Ibnu Hajar kemudian menyampaikan, membantah pendapat itu, dan beliau menjelaskan bahwa boleh orang berdoa untuk menghilangkan wabah ta'un itu, dan dalam berbagai alasannya. Bahkan kemudian beliau menyampaikan di dalam madhab Syafi'i bahkan ada anjuran untuk melaksanakan kunut nazilah, karena artinya kunut nazilah itu meminta ketika terjadi nazilah itu peristiwa besar yang menjadi musibah bagi muslimin, maka disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah. Yang kunut nazilah itu berarti meminta agar wabah ta'un itu dihilangkan. Pak Ustadz, saya ingin nanya, mana yang lebih utama, meminta kesabaran atau wabah itu dihilangkan? Kalau ditanyakan tentang mana yang lebih utama, sebenarnya pembahasannya bukan mana yang lebih utama. Karena pembahasannya adalah bahwa dua-duanya adalah usaha manusia yang dua-duanya harus kita lakukan.
Jadi yang pertama adalah bahwa ketika terjadi musibah maka kuatkan sabar tawakal kita. Yang sabar karena di sabar itu ada kebaikan, di sabar itu ada pahala. Bahkan sabar itu modal besar kita untuk kita mendapatkan kebaikan berikut yang kita tidak tahu apa yang Allah sembunyikan di balik musibah ini. Itu satu. Tapi sabar dan tawakal atas musibah bukan berarti kemudian kita juga diam saja. Kita harus berusaha terus melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita lebih baik, menyelamatkan kita. Kalau sakit ya berobat, kalau ada wabah segala macam kita taati apa yang disampaikan oleh para ahli, oleh negara ini dan seterusnya. Itu dua-duanya dijalani sebagai seorang muslim karena dua-duanya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.